Shalom Bapak Ibu Saudara. Boleh sambil lambaikan tangan. Shalom. Saudara siap ibadah hari ini? Amin. Mari saya bawa satu slogan yang Indonesia sudah lagi pasang nih ya. Pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Saya suka sekali slogan itu. Kenapa? Karena itu memperkatakan sesuatu yang positif bagi bangsa ini. Kalau kita perkatakan terus untuk bangsa ini, saya percaya bangsa ini semakin diberkati oleh Tuhan. Bangsa ini akan bangkit. Dan sewaktu bangsa ini bangkit dan diberkati, saya percaya kita semua akan diberkati Tuhan. Tapi tentunya orang-orang percaya harus bangkit dan mendoakan bangsa ini. Amin. Saya ajak saat ini kita berdoa fokus sama Tuhan, di mana kita doakan bangsa kita juga. Doa orang benar dengan yakin, maka Tuhan akan dengar. Amin. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bawa ibadah ini ke dalam tangan Tuhan. Ada banyak orang yang sehati mendoakan bangsa ini. Kami percaya bangsa ini di hati-Mu. Dan bangsa ini akan dipulihkan oleh Tuhan. Waktu orang-orang benar berdoa, meminta berkat-Mu turun, kami percaya Tuhan hadir. Terima kasih. Kami serahkan ibadah dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari sama-sama ya. Kami sujud di kaki-Mu, merendahkan diri, bersatu dengan tangis-Mu bagi kota tercinta. Biar belas kasih-Mu Bapa kian bertambah nyata, dicurahkan atas kami. Lawatlah umat-Mu, ampunilah, selamatkanlah, pulihkanlah kota tercinta. Sinari dengan terang kasih-Mu, dengar doa kami. Jadi doa kami, mari dengan hati-Mu kita bawa bangsa kita, kota kita pada Tuhan. Kami sujud di kaki-Mu, merendahkan diri, bersatu dengan tangis-Mu bagi kota tercinta. Biar belas kasih-Mu Bapa yang bertambah nyata, dicurahkan atas kami. Lawatlah umat-Mu, ampunilah, selamatkanlah, pulihkanlah kota tercinta. Sinari
sinari dengan terang kasih-Mu. Dengar doa, mari sehati jadi doa kita saat ini. Katakan, ampunilah, selamatkanlah, pulihkanlah kota tercinta. Sinari dengan terang kasih Tuhan. Kami Tuhan, ampunilah, selamatkanlah, pulihkanlah kota tercinta. Sinari dengan terang kasih-Mu. Dengar doa kami, ampunilah, selamatkanlah, pulihkanlah kota tercinta. Sinari dengan terang kasih-Mu. Dengar doa kami. Sinari dengan terang kasih-Mu. Dengar doa kami. Sinari dengan terang kasih-Mu. Dengar doa kami. Mari saya ajak, berkati kota ini. Kami katakan berkat-Mu berlimpah atas bangsa Indonesia. Kami katakan damai sejahtera turun atas bangsa kami. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu terjadi. Setiap orang akan mengaku Kau Yesus. Berkati Indonesia.
Muliakanlah Raja, segala raja, penguasa di udara diruntuhkan. Biarlah nama Tuhan ditegakkan sekarang, kemuliaan kuasanya atas kita. Muliakanlah, muliakanlah Raja, segala raja, yes. Penguasa di udara diruntuhkan. Biarlah nama Tuhan ditegakkan sekarang, kemuliaan kuasanya atas kita. Biar kerajaannya, kerajaanku datanglah, kehendakmu jadilah di bumi seperti di surga. Kerajaanmu datanglah, kehendakmu jadilah di bumi seperti. Mari muliakanlah, muliakanlah Raja, segala raja, penguasa di udara. Amin, amin. Biarlah nama Tuhan ditegakkan sekarang, kemuliaan kuasanya atas kita. Rajaku, kerajaanmu datanglah, kehendakmu jadilah seperti di surga. Kerajaanmu datanglah, biar kehendakmu jadi seperti kerajaanmu terjadi di tempat ini ya Tuhan. Kerajaanmu datanglah, kehendakmu jadilah di bumi seperti di surga. Kerajaanmu datanglah, kehendakmu jadilah di bumi seperti di surga. Kata di bumi seperti di surga. Haleluya. Di bumi seperti di surga. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan untuk 77 tahun kemerdekaan bangsa Indonesia. Mari jemaat Tuhan, kita bersama-sama memperkatakan Mazmur 91 dengan iman agar sungguh-sungguh terjadi di dalam kehidupan setiap kita. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik.
Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu. Yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Kau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Haleluya. Ibadah ini dari awal sampai akhir kami persembahkan di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, di dalam satu nama yang memerdekakan hidup kita, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Dan sekali lagi tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Sewaktu kami besar hati, kami percaya surga ada di tempat ini, dan Tuhan hadir di tengah puji-pujian kami. Mujizat Allah terjadi. Bagi yang percaya dan terima mujizat Allah, katakan amin. Sekali lagi katakan amin. Haleluya, haleluya. Haleluya, jemaat Tuhan, sekali lagi shalom. Boleh lebih semangat, lambaikan tangan tinggi-tinggi, shalom. Haleluya. Kita semua ada orang-orang yang diberkati Tuhan, katakan amin. Kalau saya tanya pasti dia akan iya. Karena Tuhan kita luar biasa. Tidak ada Allah yang seperti dia. Oleh karena itu saat ini kita tinggikan, kita besarkan Allah kita. Haleluya. Mari bersemangat, tepuk tangan. Ikuti musik dulu saudara. Gerak sedikit badannya. Ya. Haleluya. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Allah ditinggikan dengan sangkakala. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Bersoraklah bagi Tuhan.
Haleluya. Sama-sama. Allah kita heran dan besar, Allah yang heranlah, Allah yang cinta kita semua, berkati dengan limpah. Allah yang heranlah, Allah kita heran dan besar. Amin. Allah yang heranlah, Allah yang cinta kita semua, berkati dengan limpah. Allah yang heranlah, Allah kita semua berkati dengan limpah. Allah yang heranlah, Allah kita heran dan besar. Allah yang heranlah, Allah yang cinta kita semua berkati dengan limpah. Allah yang heranlah, Allah kita kembali Bapak Saudara. Kami datang kepadamu Tuhan Yesus, membawa ucapan syukur kami kepadamu Tuhan, atas besar kasih-Mu dalam hidup setiap kami. Kami bersyukur Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih
jauh ke dalam tubir laut, kau melemparkan dosaku. Tiada kau perhitungkan kesalahanku. Kadang segenap hatimu nyatakan betapa besar
Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, jemaat GBI, PRJ, CK7, dan cabang-cabang dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Pendeta Rubin Adi Abraham bisa melayani lagi di dalam ibadah pada hari ini. Saya tentu berterima kasih kepada Gembala Jemaat Bapak Pendeta Dr. Yanto Simko Putra yang telah memberikan kesempatan untuk saya bisa membagikan firman. Hari ini saya akan membagikan firman dengan judul Keluarga yang Diurapi Roh Kudus. Kita akan baca Lukas 1 ayat 5-15 yang berbunyi demikian. Pada zaman Herodes Raja Yudea adalah seorang imam yang bernama Zakaria dari rombongan Abia. Istrinya juga berasal dari keturunan Harun, namanya Elisabet. Keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Tetapi mereka tidak mempunyai anak sebab Elisabet mandul dan keduanya telah lanjut umurnya. Pada suatu kali, waktu tiba giliran rombongannya, Zakaria melakukan tugas keimaman di hadapan Tuhan. Sebab ketika diundi, sebagaimana lazimnya untuk menentukan imam yang bertugas, dialah yang ditunjuk untuk masuk ke dalam bait suci dan membakar ukupan di situ. Sementara itu seluruh umat berkumpul di luar dan sembahyang. Waktu itu adalah waktu pembakaran ukupan. Ayat 11, maka tampaklah kepada Zakaria seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mezbah pembakaran ukupan. Melihat hal itu ia terkejut dan menjadi takut. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, jangan takut hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan. Dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Engkau akan bersuka cita dan bergembira, bahkan banyak orang akan bersuka cita atas kelahirannya itu. Ayat 15, sebab ia akan besar di hadapan Tuhan, dan ia tidak akan minum anggur atau minuman keras, dan ia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Amin. Alkitab mencatat ada sepasang suami istri, Zakaria dan Elisabet, yang diurapi oleh Roh Kudus. Bahkan anaknya pun penuh dengan Roh Kudus sejak dari dalam rahim ibunya. Bahkan Yohanes Pembaptis ini yang kemudian akan menjadi pendahulu Yesus. Dia yang mengumumkan kepada dunia bahwa Yesus adalah anak domba Allah yang mengangkut dosa seisi dunia. Jadi kalau anaknya penuh Roh Kudus dari sejak rahim, tentu ibunya juga adalah orang yang diurapi Roh Kudus. Bahkan di ayat 41 ketika Maria mengucapkan salam kepada Elisabet, dituliskan bahwa Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus. Saya percaya kita semua ingin menjadi orang yang berkenan kepada Allah. Dan kalau kita sudah berkeluarga, tentu kita ingin keluarga kita juga adalah keluarga yang diurapi oleh Roh Kudus, yang hidup selaras dengan kehendak Tuhan. Nah, sekarang kita akan lihat apa cirinya keluarga yang diurapi Roh Kudus itu. Ada 4 hal yang kita pelajari. Pertama, keluarga yang diurapi Roh Kudus adalah keluarga yang hidup saleh. Ayat 6 tadi berkata, keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Saya yakin bahwa mereka tentu bukannya orang yang tidak pernah berdosa, tetapi mereka hidup saleh. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, saleh punya 2 makna. Pertama, taat dan sungguh-sungguh menjalankan ibadah. Dan yang kedua, suci dan beriman. Artinya, kalau kita rajin beribadah, itu akan nampak dalam perilaku sehari-hari. Hidupnya suci, hidupnya beriman. Jangan kalau di gereja saleh, di luar gereja salah. Di gereja berdoa, di luar gereja berdosa. Di gereja Alkitab, di luar gereja alkohol. Di gereja angkat tangan, nyanyi puji Tuhan penuh perasaan, tapi kalau di luar gereja nipu orang juga dengan penuh perasaan, tentu saja ini tidak berkenan kepada Tuhan. Teringatlah saya satu kisah, satu kali ada seorang yang ditangkap polisi karena mencuri ayam. Tapi di tahanan ternyata dia rajin sembahyang. Sampai kepala tahanan menjadi bingung, kamu ini aneh, rajin sembahyang kok nyolong ayam kok rajin sembahyang. Oh gini Pak, rajin sembahyang itu agama saya. Oh bagus, kalau nyolong ayam itu profesi saya Pak, pekerjaan saya. Nah ini jelas bahwa ibadahnya tidak tercermin di dalam perilaku hidup yang baik sehari-hari. Tuhan mau kita menjadi orang yang bukan hanya sekedar agamawi, pakai simbol-simbol agama, bahasanya sangat agamawi sekali, tapi tidak rohani. Tuhan menekankan spiritualitas, bukan hanya religiusitas.
Banyak orang kelihatannya hanya beribadah secara lahir, tetapi ternyata dia tidak hidup takut akan Tuhan. Nah, orang yang saleh adalah orang yang takut akan Tuhan. Melakukan sesuatu bukan untuk cari nama, untuk dilihat manusia, tapi karena dia tahu ada mata Tuhan yang melihat segalanya dan dia ingin hidup berkenan kepada Tuhan. Saudara, kiranya kita juga menjadi orang yang hidup saleh. Nah, tapi ingat, orang yang hidup saleh bukannya tidak punya masalah. Orang yang beriman dan orang tidak beriman sama-sama punya masalah. Tapi bedanya begini, orang tidak beriman menghadapi masalah dengan kekuatannya sendiri. Tapi orang yang beriman adalah orang yang menghadapi masalah bersama dengan Yesus. Dan bersama Yesus kita yakin kita bisa mengatasi semuanya. Ternyata Zakaria dan Elisabet yang saleh ini menghadapi pergumulan. Apa pergumulannya? Mandul, tidak punya anak. Dan pada zaman itu seorang wanita yang mandul dianggap aib, berdosa, lalu diremehkan oleh lingkungannya. Tapi luar biasanya, walaupun mereka mengalami masalah yang berat, mereka tetap setia kepada Allah. Saudaraku, jangan kita setia kepada Tuhan waktu diberkati, waktu kelimpahan anugerah. Tapi dikala kita mengalami kesulitan, tantangan, biar kita tetap setia mengiring Tuhan Yesus. Nah, saudara, dan ketika Tuhan memberikan jawaban kepada orang saleh ini, di mana Elisabet hamil. Elisabet bersyukur karena menyadari itu adalah karya Tuhan, bukan kekuatannya sendiri. Di ayat 25 dikatakan, inilah suatu perbuatan Tuhan bagiku. Dan sekarang ia berkenan menghapuskan aibku di depan orang. Ini perbuatan Tuhan, ini anugerah Tuhan. Jadi kalau kita lagi ngalami masalah, jangan meninggalkan ibadah. Jangan kita tinggalkan Tuhan. Mari kita tetap setia. Dan kalau Tuhan mengabulkan doa kita, jangan kita sombong. Jangan kita meremehkan orang. Seperti Hagar, ketika dia hamil, dia meremehkan Sarah yang adalah majikannya. Dan sikap ini tentu tidak berkenan kepada Tuhan. Mari kita ketika diberkati pun tetap rendah hati. Engkau naik pangkat, engkau dapat uang banyak. Rendah hati karena semuanya adalah anugerah Tuhan. Nah, yang menarik, Elisabet ini mengakui keunggulan Maria familinya yang lebih muda daripada dia. Sebab pada ayat 43 ketika Maria mengunjungi dia di rumahnya, Elisabet dengan rendah hati berkata, "Siapa aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku?" Itu menunjukkan bahwa di antara keluarga, kerabat, famili, kita nggak boleh bersaing. Kadang-kadang saudara, adik kakak bersaing. Ya, sepupu dengan sepupu yang lain, bersaing. Rasanya nggak mau kalah. Ya, rasanya mau yang paling hebat. Tapi Elisabet rendah hati. Dia bilang kepada Maria yang lebih muda daripada dia, "Siapa aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku?" Karena Roh Kudus sudah mengilhamkan bahwa Maria lah yang akan melahirkan Sang Mesias, Sang Juru Selamat, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Sikap rendah hati itulah yang menyebabkan anugerah Allah melimpah dalam kehidupan kita. Dan menarik pada ayat 44 dikatakan ketika Maria mengucapkan salam, Shalom Aleihim, Elisabet penuh dengan Roh Kudus. Dan bayi yang di dalam kandungan Elisabet pun melonjak kegirangan karena kata-kata berkat yang penuh dengan urapan Roh Kudus yang diucapkan oleh Maria. Ini doa saya, setiap kali saudara membuka mulut, orang penuh Roh Kudus. Ibu-ibu, saya berharap di rumahmu ketika engkau membuka mulut yang muncul kata-kata berkat, sehingga suamimu penuh Roh Kudus, penuh roh sukacita, damai sejahtera. Jangan sampai nih ya, saudara buka mulut, orang penuh roh jahat, orang penuh roh kepahitan, roh kemarahan. Biar kita berhikmat, berjaga-jaga, dan memiliki kata-kata berkat. Karena itulah ciri orang yang diurapi Roh Kudus. Hidupnya saleh, kata-katanya menjadi berkat karena membangun. Yang kedua, keluarga yang penuh Roh Kudus cirinya keluarga yang melayani Tuhan. Di ayat 8-9 tadi dikatakan pada satu kali waktu tiba giliran rombongannya, Zakaria melakukan tugas keimaman di hadapan Tuhan. Sebab ketika diundi sebagaimana lazimnya untuk menentukan imam yang bertugas, dialah yang ditunjuk untuk masuk ke dalam bait suci dan membakar ukupan di sana. Saudara tahu bahwa Zakaria dan Elisabet keduanya adalah orang Lewi. Dan suku Lewi adalah suku yang dikhususkan untuk melayani Tuhan.
Nah, pada gilirannya suaminya yang melayani di bait Allah, istrinya ada di rumah. Tetapi tentu Elizabeth berdoa mendukung pasangan di dalam pelayanan yang dilakukannya. Saya berdoa supaya di dalam keluarga, suami istri, kalau bisa saudara melayani bersama-sama. Kalau ada salah satu yang lebih menonjol dalam pelayanan, entah suamimu, entah istrimu, saudara support. Jangan menjadi batu sandungan bagi mereka. Jangan menghalang-halangi, tapi support sehingga benar-benar keluarga kita menjadi keluarga yang melayani. Nah, dikatakan tadi bahwa Zakaria melayani berombongan. Ya, karena imam itu ditugaskan per tim, perombongan melayani di bait Allah. Jadi begini, biasanya ada 3 hari raya besar di mana seluruh imam itu akan diminta melayani pada hari Paskah, pada Pentakosta, dan Pondok Daun. Tapi hari-hari biasanya tidak seramai 3 hari raya ini, mereka diminta untuk melayani berombongan per tim. Nah, dari sini saya belajar satu hal. Pelayanan itu harus jaga hati, bukan hanya motivasinya lurus di hadapan Tuhan, tetapi di dalam tim, dalam kebersamaan kita harus blend satu dengan yang lain. Jangan saling menonjolkan diri satu dengan yang lain. Ya, kadang-kadang kita berantem sama sesama pelayan Tuhan sendiri. Wah, mau menang sendiri ini. Memang tujuannya untuk melayani Tuhan. Tetapi ketika kita memiliki hati yang rendah, hati yang matang, hati yang dewasa, perbedaan-perbedaan antar kelompok di dalam pelayanan itu tidak membuat kita ribut, tetapi perbedaan justru untuk saling melengkapi satu dengan yang lain. Itulah indahnya seorang yang melayani berombongan dan hidupnya berkenan kepada Tuhan. Nah, saudara, yang menarik juga adalah ketika Zakaria membakar ukupan kemenyan yang berbau harum di hadapan Tuhan, tiba-tiba malaikat menampakkan diri dan membawa pesan Tuhan bahwa doa Zakaria dikabulkan dan Zakaria akan segera punya anak. Dari sini saya mau katakan satu hal yang penting. Kalau saudara ibadah mesti sungguh-sungguh. Karena tanpa engkau duga, malaikat Tuhan bisa kirim mendadak, tiba-tiba, dan kita akan terkejut dengan penampakan ilahi, dengan sesuatu yang sifatnya supranatural. Bahkan kalau saudara tidak melihat malaikat atau Tuhan secara kasat mata, percayalah, kalau engkau ibadah dengan sungguh-sungguh, hadirat Tuhan ada. Sehingga tidak boleh ibadah itu cuma formalitas dan rutinitas. Disinilah saya mau memberi masukan kepada saudara. Di tengah pandemi terpaksa kita mengikuti ibadah online. Ya, pertama saya rasa ibadah online tetap kusuk. Kita mandi dulu, kita pakai baju yang bagus. Walaupun di rumah nih, pakai sepatu saudara. Kita duduk, ya bukan cuma lihat HP tapi disambungkan ke televisi, jadi layarnya lebar. Kita nyanyi sama-sama, tepuk tangan sama-sama. Waktu pendeta khotbah kita bilang amin, haleluya, kita nyatet saudara. Kolekte kita juga memberikan persembahan secara transfer atau cara yang lain. Tapi lama-lama karena pandemi ini udah 1 tahun, 2 tahun, bahkan lebih, mulai kendor tuh. Ya, kita ikut ibadah online sambil masak, sambil makan, nggak mandi dulu. Kolekte juga jarang, saudara-saudara. Lah gimana kita bisa memiliki roh yang menyala-nyala? Gimana api Tuhan bisa membara dalam kehidupan kita? Sehingga malaikat Tuhan hadir, Tuhan menjamah kita. Kita santai. Karena itu saya dorong saudara. Walaupun ibadah online tentu ada gunanya, sangat menolong kita pada masa pandemi. Tapi ketika ini sudah mulai memasuki masa endemi, saya dorong saudara untuk beribadah secara onsite. Alkitab berkata, jangan menjauhkan diri dari pertemuan ibadah seperti yang dibiasakan beberapa orang. Tapi mari kita makin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Saudara, ada hal-hal dalam ibadah onsite yang kita tidak bisa dapatkan dari ibadah online. Ayo hadir di dalam gedung gereja. Kenapa saudara takut? Saya agak heran loh, orang yang masih takut. Saya takut kalau ke gereja apalagi banyak orang. Saudara, di gereja semua pakai masker. Kenapa saudara berani makan dengan teman-temanmu, dengan keluargamu buka masker?
Saudara mungkin habis olahraga, buka masker, ngobrol-ngobrol. Ya, kita nggak takut kena COVID. Tapi di gereja pada semuanya pakai masker, takut. Saya khawatir jangan-jangan rohmu yang mulai padam, saudaraku. Karena itu saya dorong, jangan kita terlalu nyaman. Oh, udah biasa gini, nggak apa-apalah, sama aja. Ketika engkau beribadah, tidak sungguh-sungguh, tidak dengan segenap hati, bagaimana kita bisa mengalami hadirat Tuhan? Saya tidak bilang yang onsite pasti lebih sungguh-sungguh, yang online tidak sungguh-sungguh, tidak demikian. Tapi orang yang onsite saja, yang sudah khusus datang ke gereja, mendengarkan firman di gedung gereja, pikirannya bisa melayang-layang ke tempat lain. Apalagi kalau saudara secara online di rumah, dan engkau sambil makan, melakukan aktivitas ini itu dan sebagainya, tidak siap. Dan kalau tidak pada waktunya, tidak live streaming, saudara on demand, bisa di skip tuh saudara sekalian. Ya, lari kemana-mana, waduh kurang bagus nih, pindah ke tempat lain, pindah ke channel yang lain. Saudara, lama-lama kita cuma tahu banyak tentang firman, tapi tidak merasakan kehausan akan Tuhan. Saya mau katakan, ibadah apapun yang saudara lakukan, sungguh-sungguh jangan biarkan rohmu padam. Dan kalau ada kesempatan, saya dorong saudara mulai melangkah ke rumah Tuhan dan jangan beralasan lagi. Haleluya. Saudara, keluarga yang diurapi oleh Roh Kudus adalah keluarga yang melayani Tuhan. Beberapa bulan lalu, ayah saya berulang tahun pernikahan yang ke-59 bersama dengan ibu saya tentunya. Tahun depan kalau Tuhan beri anugerah, wedding anniversary yang ke-60. Jadi kami kumpul keluarga, kami undang keluarga dari macam-macam kota, kira-kira ada 90 orang yang hadir. Dan ini sangat penting supaya generasi yang pertama bisa memperkenalkan, terutama generasi ketiga itu sudah agak kurang kenal satu dengan yang lain. Apalagi generasi keempat, saudara. Mesti ada orang tua yang menjelaskan, ini anaknya ini ponakannya ini. Dan waktu kita kumpul doa, ada renungan singkat, ada kesaksian-kesaksian, kita bersyukur. Dan saya mulai ingat, wah ternyata di keluarga kami cukup banyak yang jadi hamba Tuhan. Nama saya Rubin Adi Abraham. Nah, di keluarga Abraham itu ternyata banyak yang jadi hamba Tuhan. Ayah saya, Pendeta Julius Ishak Abraham, itu 9 bersaudara. 5 orang jadi pendeta. Generasi berikutnya saya jadi pendeta. Beberapa saudara sepupu saya menjadi pendeta-pendeta di berbagai kota, baik di Pulau Jawa maupun di luar Jawa. Anak saya jadi pendeta juga. Dan beberapa yang selevel dengan dia juga jadi hamba Tuhan. Dan waktu ngobrol kita bicara soal bagaimana pelayanan yang Tuhan percayakan, kita baru sadar loh saudara, bahwa ternyata melalui pelayanan keluarga kami di berbagai kota, ribuan jiwa dimenangkan bagi Yesus. Dan yang sudah dibaptis melalui pelayanan gereja di bawah keluarga kami, itu lebih dari 10.000 orang. Ini adalah anugerah Tuhan yang luar biasa. Karena Tuhan memanggil keluarga kami untuk melayani. Tapi kita nggak bisa sombong. Karena orang pertama yang Tuhan tangkap untuk menjadi Kristen adalah ibu dari nenek saya. Oma yang sudah tua. Hidup sederhana. Waktu itu di Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah. Ada misionaris datang, memulai ibadah. Orangnya masih sedikit. Tapi dia rajin sampai dibaptis. Suaminya marah, anaknya tidak suka. Tapi dia tiap hari berdoa, nyanyi lagu rohani, cerita Alkitab kepada cucu-cucunya. Ayah saya adalah orang kedua yang bertobat terima Yesus. Sekarang ini kira-kira hampir 150 orang anggota keluarga, famili dekat, semuanya jadi Kristen. Dan di makam dari Oma yang kekasih itu, saya lihat tulisan, Oma yang kekasih, pelopor iman Kristen dalam keluarga kami. Kalau Tuhan bisa pakai Oma yang sederhana untuk menjadi terang di dalam keluarga yang memenangkan seluruh keluarga bagi Yesus, saya berdoa supaya engkau juga dipakai Tuhan memenangkan keluargamu. Saudara, orang yang diurapi Roh Kudus adalah orang yang memberikan hidup untuk melayani. Dan biarlah keluarga kita juga dipakai untuk melayani. Tapi ada satu hal penting yang saya mau tekankan. Melayani itu bukan di gereja saja. Melayani itu harus dimulai dari keluarga. Istri saya dulu sekolah
teologi sama-sama saya. Saudara wisuda bareng-barang untuk S1-nya waktu itu. Kemudian saya lanjut sampai S3. Istri saya bisa khotbah, melayani. Tapi saya merasa berbahagia karena istri saya adalah seorang istri yang melakukan pelayanan terbaik kepada suaminya di rumah. Dia selalu sediakan makan pagi, siang, dan malam untuk saya. Tidak selalu masak, kadang beli, tapi dia siapkan dan selalu menunggu saya untuk makan. Kalau pembantu sudah mencuci dan juga menyetrika, baju-bajunya dimasukkan di dalam keranjang plastik, lalu kemudian diangkat ke dekat kamar kami. Istri saya yang memasukkan ke dalam lemari dan dia tidak izinkan pembantu melakukan itu. Dan kami sudah menikah 34 tahun, berarti dia lakukan tugas itu dari waktu ke waktu. Di kamar tidur kami ada meja dan kemudian ada tempat di mana saya suka baca buku, mempersiapkan khotbah dengan komputer dan sebagainya. Kadang kalau saya haus, saya minum. Dan waktu saya minum ada gelas, 2 gelas di sana. Dan waktu saya minum, seringkali gelasnya itu airnya hangat. Padahal saya tidak perhatikan, tidak sadar kapan diisinya. Dan istri saya yang melakukan dari waktu ke waktu. Dan saya tidak pernah meminta itu kepada istri saya. Dia melakukannya dengan sukarela. Saudara, saya percaya pelayanan harus dimulai dari keluarga. Istri harus melayani suami. Suami juga harus memperhatikan istri. Ya, ingat rumus sederhana ini. Happy wife, happy life. Kamu ingin bahagia dalam kehidupan, bahagiakan istrimu. Kalau istrimu tidak bahagia, habis hidup lo, saudara sekalian. Bagaimana caranya istri bisa bahagia? Jangan kasar kepada dia, jangan maki-maki, apalagi pukul dia. Dan suami yang baik kasih uang jajan yang banyak bagi istrinya. Happy wife, happy life. Ya, saudara boleh khotbah, lupakan khotbah saya. Tapi suami yang bertobat kasih uang jajan yang banyak buat istrinya. Istri melayani suami, suami melayani istri. Jadilah keluarga yang melayani. Yang ketiga, keluarga yang diurapi Roh Kudus adalah keluarga yang berdoa. Ayat 13 dikatakan, tetapi malaikat itu berkata kepadanya, jangan takut hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan, dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu, dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Keluarga yang diurapi Roh Kudus mengandalkan Tuhan, percaya rencana Tuhan yang terbaik, dia bekerja tepat pada waktunya, dan dia juga mendengarkan doa. Zakaria itu arti namanya adalah Tuhan telah mengingat. Dan ini pesan malaikat kepada Zakaria. Tuhan telah mendengar doamu. Walaupun lama dia berdoa minta anak, tidak terkabulkan. Tapi Tuhan tidak lupa. Dia memberikan yang terbaik pada waktunya. Saya mau katakan kepada saudara, kalau engkau berdoa hari ini, Tuhan mengingat engkau. Tuhan mendengar doamu. Dan Tuhan sanggup mengabulkan apa yang kau minta yang berkenan kepada Tuhan. Tapi yang penting waktu kita berdoa, hati harus percaya. Sebab rupanya karena kelamaan doa belum dikabulkan, ketika Zakaria yang tua ini mendengar dia akan punya anak, dia ketawa saudara. Dia nggak percaya. Akibatnya dia dihukum, bisu, nggak bisa ngomong. 9 bulan menurut ayat 20. Tapi ketika istrinya melahirkan anak, dan tetangganya bilang, kasih nama A, B, C, D. Elisabet berkata, enggak, namanya Yohanes. Yang lain keluarganya bilang, enggak ada orang dalam keluarga kita yang namanya Yohanes. Coba tanya sama Zakaria. Zakaria mengambil sebuah batu yang bisa ditulis, dan dia tulis namanya Yohanes. Yang artinya anugerah dari Tuhan. Dan ketika dia taat memberi nama sesuai dengan arahan daripada malaikat tersebut, dia bisa ngomong, dia bisa bicara. Dan ini adalah mujizat daripada Tuhan. Jadi kalau saudara doa, pegang firman Tuhan, walaupun gak masuk akal, sudah tua, mana bisa punya anak, Tuhan pasti bisa menepati janjinya. Saya teringat ada seorang hamba Tuhan yang bernama T.L. Osborne yang sering dipakai mendoakan orang sakit dan sembuh. Dia bilang, kalau Anda sakit, ada 3 kata yang sangat penting yang harus saudara perhatikan. Pertama, apa kata gejala penyakit itu? Panas, demam, badan tidak nyaman. Yang kedua, apa kata firman? Firman berkata, oleh bilur Yesus, kamu telah sembuh. Dan yang ketiga, ini sangat penting. Apa kata Anda? Kalau Anda mengiyakan kata gejala penyakit, engkau sakit. Tapi kalau engkau
mengiyakan, mengimani, mengamini firman Tuhan, aku tidak akan mati, tapi aku akan hidup, aku akan memuliakan Tuhan, oleh bilurnya aku sudah disembuhkan. Hati yang percaya, mulut mengaku, mujizat akan terjadi. Karena itu saudara, berdoalah, percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Musa berdoa, Laut Merah terbelah menjadi dua. Elia berdoa, api turun dari sorga. Daniel berdoa, mulut singa menjadi terkatup. Yesus berdoa, Lazarus yang mati dibangkitkan. Saya punya opa seorang pendoa yang luar biasa. Kalau jam di rumah kami berdentang jam 6 pagi, dia akan selalu doa kira-kira 15 menit. Dan saya selalu tahu dia berdoa karena dia berdoa tidak pernah diam, dia selalu bersuara. Jam 6, jam 9, jam 12, jam 3 sore, jam 6 sore, jam 9 malam. Setiap 3 jam dia selalu berdoa untuk keluarganya. Dan di dalam doa opa saya, nama saya selalu disebut. Dan kalau saya sekarang jadi hamba Tuhan, pemberita kabar baik, karena ada doa yang selalu dipanjatkan supaya saya juga dipakai Tuhan. Saya yakin kalau engkau berdoa, Tuhan masih bisa melakukan mujizat. Beberapa waktu yang lalu, saya, istri dan 1 orang anak makan di satu restoran di Plaza Indonesia, Jakarta. Dan setelah selesai, saya jalan-jalan sebentar sebelum kita pergi ke tempat parkir untuk naik mobil. Tiba-tiba ada orang panggil nama saya, Pak Rubin. Saya menoleh, siapa ya? Karena sekarang kan orang pakai masker. Dia bilang, saya ini orang tua saya si A. Saya sekarang tinggal di sini. Oh iya, saya ingat Anda. Saya tanya, sekarang tinggal di mana? Oh di sini. Udah berapa tahun menikah? Karena dia suami istri saudara. 7 tahun. Berapa orang anak? Saya tanya. Kami belum dikaruniai anak. Oh sudah ke dokter belum? Sudah. Tapi tetap nggak ada hasilnya. Lalu saya tergerak. Saya bilang, mau nggak saya doakan Anda di sini? Oh mau, tapi di mana tempatnya? Ya di sini aja. Nggak apa-apa. Orang lewat-lewat lalu lalang kita doa karena ada Tuhan yang mendengar. Jadi saya doakan, saya tumpang tangan, saya mohon kemurahan hati Tuhan. Beberapa minggu kemudian dia coba menghubungi saya dan akhirnya dia temukan nomor HP saya, dia kontak dan dia bilang, Pak Pendeta Rubin, terima kasih beberapa hari yang lalu. Saya dan istri pergi ke dokter dan dokter setelah memeriksa menyatakan istri saya hamil. Wow, luar biasa, 7 tahun tidak punya anak. Ketika kita berdoa, Tuhan mendengar dan saya percaya dia akan melahirkan dengan sempurna. Kalau saya waktu itu beloknya ke sebelah kiri aja bukan ke kanan, nggak ketemu orang itu saudara. Tapi karena beloknya ke kanan ketemu. Tidak ada yang kebetulan, ada perjumpaan ilahi yang Tuhan berikan. Dan ketika kita sungguh-sungguh sehati berdoa, mujizat akan terjadi. Yang terakhir, keluarga yang diurapi Roh Kudus adalah keluarga yang melahirkan keturunan ilahi. Ayat 15, sebab ia akan besar di hadapan Tuhan dan ia tidak akan minum anggur atau minuman keras dan ia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Yohanes disebut orang yang akan besar di hadapan Tuhan. Bukan hanya besar di hadapan dunia, di hadapan manusia, tapi besar di hadapan Tuhan. Saya mau bilang, kalau engkau punya anak, jangan hanya bisa sekolahkan anakmu ke sekolah unggulan. Jangan hanya kasih makanan yang enak-enak. Jangan kasih fasilitas yang bagus. Tapi doakan setiap hari supaya salah satu anakku ada orang yang dipakai Tuhan menjadi besar bukan di mata manusia, tapi menjadi besar di mata Tuhan. Yohanes itu tampaknya secara dunia sederhana, saudara. Dia seorang pemberita Injil. Tapi lihat, dia tidak minum anggur. Dia penuh Roh Kudus, artinya hidupnya saleh. Dan dia menjadi saksi Yesus. Dia membuat umat berbalik kepada Tuhan karena dia yang memperkenalkan Yesus kepada orang banyak sebagai anak domba Allah yang mengaku dosa seisi dunia. Seorang tua punya peran yang sangat penting dalam pembentukan nilai-nilai kehidupan anak dan juga melalui keteladanannya banyak hal yang bagus yang akan ditanamkan oleh orang tua. Amsal 22 ayat 6 berkata, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Karena itu saudara, didiklah, berilah teladan, bukan hanya punya anak yang sukses, tapi anak yang takut akan Tuhan, besar di hadapan Tuhan. Ada seorang pendeta di Amerika Serikat punya 5 orang anak laki, 5-5-nya jadi pendeta. Luar biasa. Jadi ada 6 pendeta.
di keluarga itu. Satu kali mereka sedang kumpul sama-sama di rumah orang tuanya. Dan ada tetangga mereka lewat dan dia bilang, wow, ada 6 pendeta yang lagi kumpul. Ngomong-ngomong, siapa pendeta terhebat di rumah ini? Dan ke-6-6-nya menunjuk satu orang yang sama. Itu adalah istri dari pendeta itu atau mama dari mereka. Dia adalah pendeta terhebat di rumah kami. Oh, tapi saya tidak pernah dengar mama kalian berkhotbah di gereja. Oh, dia tidak berkhotbah dengan kata-katanya. Dia berkhotbah dengan pakaian kami yang tercuci dan rapi tersetrika. Dia berkhotbah dengan makanan yang enak. Dia berkhotbah dengan nasihat-nasihatnya kepada kami anak-anaknya. Jadi kalau kami bisa jadi hamba-hamba Tuhan, itu karena ada mama yang memberikan ajaran bahkan teladan. Saudara-saudara, apakah engkau rindu keluargamu melahirkan keturunan ilahi, orang yang besar di mata Tuhan? Doakan dari sekarang. Saya membaca ada seorang ateis bernama Max Jukes menikah juga dengan seorang wanita yang tidak takut Tuhan namanya Ida Teig. Setelah ratusan tahun diteliti daftar keturunannya, ada 440 orang suka berpesta pora, 310 orang jadi gelandangan dan pengemis, 190 orang jadi pelacur, 130 orang narapidana, 100 orang pecandu alkohol, 60 orang suka mencuri, 55 orang korban pelecehan seksual, 7 orang jadi pembunuh. Tetapi sejaman dengan dia hidup seorang hamba Tuhan yang saleh, namanya Jonathan Edward, menikah dengan Sarah. Dan setelah ratusan tahun diteliti juga daftar keturunannya. Ternyata ada 440 orang jadi pendeta, misionaris, dan teolog. 310 orang jadi pengacara. 60 orang jadi dokter. 60 orang jadi penulis buku. 30 orang jadi hakim. 14 orang jadi rektor universitas. 3 orang jadi anggota Kongres Amerika Serikat. Bahkan 1 orang menjadi wakil presiden Amerika Serikat. Saudara mau pilih kehidupan yang mana? Kehidupan yang tidak takut akan Tuhan dan akhirnya pohon keluarganya hancur berantakan, ataukah engkau mau menjadi orang yang hidup takut akan Tuhan? Saya baru tahu setelah dewasa. Sejak kecil ketika saya baru dilahirkan, lalu kadang suka dibawa keluar rumah, dijemur di bawah sinar matahari. Ayah saya mengangkat dan kemudian berdoa, Tuhan jadikan anakmu ini hamba Tuhan. Jadikan anakmu ini hamba Tuhan. Istri saya juga sama, saudara. Dia 9 bersaudara, semuanya pengusaha. Keluarga juga tidak ada yang pendeta. Tapi satu kali dia sakit, rasa sakit pada bagian ulu hati atau perutnya. Dan dia bilang, Tuhan kalau saya disembuhkan malam ini, saya mau masuk sekolah Alkitab, saya mau jadi hamba Tuhan. Saudara, langsung sembuh penyakitnya. Besoknya dia ngomong sama mamanya, boleh nggak saya masuk sekolah Alkitab? Asalnya dia udah rencana mau masuk ke sekolah yang lain. Kaget mamanya. Dia bilang, kamu mesti ngomong sama papa. Papanya diam aja memikirkan hal ini. Tapi akhirnya dia bilang, ya terserah kalau kamu mau masuk sekolah Alkitab untuk melayani. Wah, waktu itu masih calon istri, saudara ya, masih pacar. Wow, dia senang sekali. Akhirnya kami masuk sekolah Alkitab yang sama di wisuda dan kemudian kita menikah. Dan setelah istri saya bertekad masuk sekolah Alkitab, mamanya ngomong gini, kamu tahu nggak? Ketika mama melahirkan 9 orang anak, mama selalu tumpang tangan dan doa, Tuhan, kalau engkau berkenan, mudah-mudahan satu saja setidaknya, salah satu anakku jadi hamba Tuhan. Rupanya kamu yang dipanggil. Saudara, saya percaya kalau kita bisa dipakai Tuhan dalam bidang apapun, bukan karena hebatnya kita, tapi karena doa dari orang tua. Saudara, pada akhir pemberitaan firman ini, maukah saudara berdoa kepada Tuhan? Tuhan, jadikan keluargaku keluarga yang diurapi Roh Kudus, yaitu keluarga yang hidup saleh, keluarga yang melayani, keluarga yang berdoa, dan keluarga yang melahirkan keturunan ilahi. Kalau saudara mau, taruhlah tangan di dada, izinkan saya berdoa untuk saudara. Bapa Surgawi, terima kasih untuk firman-Mu. Jadikan kami keluarga Kristen yang diurapi oleh Roh Kudus, sehingga kami menjadi orang yang berkenan kepadamu. Kami menjadi orang yang rajin berdoa. Kami juga melayani Tuhan dengan segenap hati, mulai dari melayani keluarga kami sendiri. Dan kami mohon, kalau boleh, salah satu dari keturunan kami menjadi orang yang besar di mata Tuhan. Bahkan semua anak cucu kami menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan,
menjadi generasi ilahi yang memuliakan nama-Mu. Berkat-Mu atas kami semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, Gembala dan seluruh pengerja CK7 serta jemaat Tuhan mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Dr. Ruben Adi Abraham yang telah memberkati kita semua melalui penyampaian pesan firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati Bapak dan keluarga berlimpah-limpah. Amin. Berikut kami sampaikan beberapa pengumuman. Ibadah Raya via live streaming hari Minggu tanggal 4 September 2022 pukul 7, 9, 11.30, 14 dan 16.30 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Evangelis Lili Sulistyo. Ibadah raya tersebut akan disertai dengan ibadah secara online lainnya mulai pukul 7 waktu Indonesia Barat untuk ibadah anak bahasa Inggris dan bahasa Indonesia, serta ibadah anak berkebutuhan khusus dan tayang ulang atau rerun, ibadah yang dilakukan secara onsite ibadah Mandarin Service, ibadah dewasa muda atau 2PM, dan ibadah Junior Church di channel YouTube GBI PRJ CK7. Untuk persembahan umum, kolekte, perpuluhan jemaat, ucapan syukur dan lain-lain, dapat dilakukan melalui e-banking, mobile banking, ATM maupun online di website kerekening persembahan CK7, BCA Cabang Tamrin dengan nomor akun 206 333 8222 atas nama GBI PRJ. Ibadah onsite Minggu tanggal 4 September 2022 diadakan di GBI PRJ pukul 9, 11.30 dan 16.30 waktu Indonesia Barat, dilayani oleh Evangelis Indri Pardede. GBI Interkon pukul 9 dan 11 waktu Indonesia Barat, dilayani oleh PDM Grace Suhadi. Pukul 16.30 waktu Indonesia Barat, dilayani oleh Pendeta Rubin Ong. GBI Alam Sutra Mall pukul 9 dan 11 waktu Indonesia Barat, dilayani oleh PDM Teresia Sintia Tirta Direja SH. Pukul 16.30 waktu Indonesia Barat, dilayani oleh PDP Eradi Chandra. GBI PRJ Pluit pukul 9 dan 11 waktu Indonesia Barat, dilayani oleh Evangelis Charlotte Priyatna MPD. GBI PRJ Mandarin pukul 9 waktu Indonesia Barat, dilayani oleh PDM Roy Raymond Tanujaya MSC. GBI HCR pukul 9 waktu Indonesia Barat, dilayani oleh Pastor JJ Simko Putra. Ibadah raya onsite disertai dengan ibadah onsite BPA sebagai berikut. GBI PRJ yang Professional and Couples 2PM Service pukul 14 waktu Indonesia Barat. 316 Youth English Service pukul 9 dan 11.30 waktu Indonesia Barat. Junior Church pukul 9 dan 11.30 waktu Indonesia Barat. Joshua Generation Kids English Service pukul 9 dan 11.30 waktu Indonesia Barat. Sekolah Minggu pukul 9, 11.30 dan 16.30 waktu Indonesia Barat. GBI Interkon ibadah Youth pukul 17 waktu Indonesia Barat setiap hari Sabtu, Minggu pertama dan juga ketiga. Junior Church pukul 9 dan 11 waktu Indonesia Barat. Sekolah Minggu pukul 9, 11 dan 16.30 waktu Indonesia Barat. GBI PRJ Pluit ibadah Junior Church pukul 11 waktu Indonesia Barat. Sekolah Minggu pukul 9 dan 11 waktu Indonesia Barat. GBI Alam Sutra Mall, Junior Church pukul 11 dan 16.30 waktu Indonesia Barat. Sekolah Minggu pukul 9, 11 dan 16.30 waktu Indonesia Barat. GBI HCR, Junior Church dan Sekolah Minggu pukul 9 waktu Indonesia Barat. It is not the style of clothes one wears, neither the kind of automobile one drives, nor the amount of money one has in the bank that counts. This means nothing. It is simply service that measures success. Itulah sebuah quotes dari seorang George Washington Carver yang bisa diartikan, bukan model pakaian dikenakan seseorang,
bukan juga jenis mobil yang dikendarai atau jumlah uang yang dimiliki seseorang di bank yang diperhitungkan. Hal ini tidaklah berarti apa-apa. Jiwa melayani itulah sebagai ukuran keberhasilan yang sesungguhnya. Melayani adalah sebuah kesempatan, kehormatan, serta anugerah dari Tuhan. Freedom to serve atau kebebasan untuk melayani. Itulah topik terakhir suplemen Cool dalam The Freedom Series. Temukan jawabannya dengan mengikuti Cool Online CK7 bagi Bapak Ibu yang belum tertanam di Cool, yang berada di bawah naungan CK7 pada hari Jumat 2 September 2022 pukul 19 sampai dengan 21 waktu Indonesia Barat dan hari Sabtu 3 September 2022 pukul 10 sampai dengan 12 waktu Indonesia Barat. Untuk link Zoom, meeting ID serta password dapat diklik langsung di apps GBI PRJ CK7 dengan modul Zoom Link atau dapat menghubungi nomor WhatsApp yang tercantum di layar Bapak Ibu sekalian. Unit Pelayanan Jemaat CK7 kembali mengadakan online class untuk bimbingan pranikah CK7 via Zoom. Pendaftaran dibuka mulai hari Rabu 7 Agustus 2022. Segera daftarkan diri secara online melalui www.gbiprj.org. Pelaksanaan online kelas bimbingan pranikah tersebut mulai diadakan setiap hari Rabu dan juga Jumat 7 September sampai dengan 30 September 2022 pukul 19 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi lengkap dapat menghubungi WhatsApp Saudari Grace di 0856 8505 054. Sekian pengumuman pada hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati.
Mari Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus, kita sama-sama bangkit berdiri, kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya dengan sikap yang sempurna. Mari kita angkat tangan kita untuk berdoa buat Indonesia. Indonesia diberkati Tuhan. Kami mengucap syukur atas 77 tahun kemerdekaan Indonesia. Kami percaya Indonesia ada di dalam tangan Tuhan yang luar biasa. Indonesia pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Terima kasih Tuhan untuk bangsa kami Indonesia. Tuhan urapi para pemimpin kami di Indonesia. Presiden kami Bapak Joko Widodo dan wakilnya Pak Maruf Amin. Beserta dengan seluruh jajaran menteri Tuhan, TNI Polri kami Tuhan. Biarlah Engkau memberkati, mengurapi Tuhan sehingga keputusan-keputusan penting dan terbaik buat bangsa kami Indonesia Tuhan. Terima kasih Tuhan. Indonesia terus diberkati Tuhan, bebas Tuhan dari krisis ekonomi global. Biarlah ya Bapak COVID-19 dari pandemi berubah menjadi endemi Tuhan. Indonesia menjadi negara yang maju Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita berdoa untuk hamba-Nya yang sudah memberkati dalam ibadah panjang hari ini. Beserta dengan seluruh keluarga besarnya, pelayanannya. Biarlah pengurapan Tuhan terus turun buat hamba-Mu ini Tuhan. Kemana saja hamba-Mu ini pergi, banyak jiwa-jiwa bertemu dengan Tuhan. Tuhan, biarlah ya Bapak penyertaan perlindungan Tuhan sempurna buat hamba-Mu. Terima kasih juga Tuhan untuk gembala sidang kami Pak Niko Tuhan. Beserta dengan seluruh keluarga besarnya dan penggembalaannya Tuhan Kau berkati berlimpah-limpah. Perlindungan penyertaan Tuhan yang nyata Tuhan untuk hamba-Mu ini Tuhan. Bapak pakai terus hamba-Mu ini sebagai pembawa api Pentakosta yang ketiga Tuhan. Dari bangsa ini sampai kepada bangsa-bangsa. Kami berdoa memberkati Gembala CK7 terkasih kami Pak Dr. Yanto Tuhan. Biarlah ya Bapak pengurapan terus Tuhan Kau berikan buat hamba-Mu ini beserta dengan keluarga besarnya. Pengembalaannya di CK7 diurapi Tuhan. Tuhan kami berdoa untuk bangkitnya generasi Yeremia di CK7. Anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, hidup kudus takut akan Tuhan. Tidak kompromi terhadap dosa sehingga bisa dipakai Tuhan untuk menuai jiwa-jiwa. Lahirnya pemimpin-pemimpin muda yang takut akan Tuhan dan panggilan khusus untuk mengembalakan anak-anak muda ini Tuhan. Terima kasih Bapak. Mari jemaat Tuhan, kita angkat tangan, kita siapkan hati kita untuk menerima berkat terindah dan terbaik dari Tuhan melalui hamba-Nya.
terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, kasih karunia di dalam anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini, sampai Tuhan Yesus datang kembali untuk kedua kalinya, menjemput kita di awan-awan yang permai, bahkan untuk selama-lamanya. Semua yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian, and God bless you all. Shalom, kita semua pasti mendengarkan musik, dan genrenya pun bermacam-macam. Musik mampu mengatur mood kita, bahkan mengubah cara pikir kita. Sebagai orang percaya, perdebatan yang sering kali muncul salah satunya adalah apakah kita boleh mendengarkan lagu sekuler atau tidak. Ada yang bilang jangan dengarkan lagu sekuler sama sekali, karena iman timbul dari pendengaran. Tapi ada juga yang bilang gak masalah untuk mendengar lagu sekuler, asalkan berguna dan membangun kehidupan kita. Inilah contoh perbedaan hati nurani yang dimiliki oleh setiap orang percaya, di mana situasi yang serupa pernah terjadi di kota Korintus 2000 tahun yang lalu dalam 1 Korintus 8 perihal daging yang boleh dimakan atau tidak. Melihat selalu adanya perbedaan hati nurani dari 2000 tahun yang lalu bahkan sampai sekarang, artinya memahami keberadaan hati nurani dan kesadaran akan adanya perbedaan hati nurani sangat dibutuhkan untuk menjaga kesatuan di tengah keberagaman dan akan memperkuat kesatuan gereja. Pemahaman hati nurani juga akan memampukan seseorang untuk berintegritas dan melakukan apa yang dia yakini benar. Apa yang dimaksud dengan hati nurani? Andi Naseli, seorang ahli perjanjian baru, mendefinisikannya sebagai kesadaran akan apa yang Anda percaya sebagai benar atau salah. Hati nurani adalah suatu hal yang penting menurut Alkitab. Dan sebagai orang percaya, kita perlu jadi seseorang yang menyadari keberadaan hati nurani sesuai kata Alkitab. Hati nurani bisa digambarkan seperti sebuah kompas yang memberitahu pemakainya mana arah yang benar, karena kompas memiliki standar arah utara yang benar. Begitu juga dengan hati nurani yang memampukan manusia secara alami untuk menilai dan menghakimi menurut standar tertinggi yang manusia tahu. Sebagai orang percaya, pastinya Alkitab adalah standar tertinggi kita. Jadi, kita perlu paham bahwa kondisi hati nurani setiap orang dapat memberi penilaian yang berbeda-beda. Di dalam 1 Korintus 8 dan Roma 14, ada orang yang digambarkan memiliki hati nurani yang lemah dan orang yang memiliki hati nurani yang kuat dalam konteks daging yang boleh dimakan atau tidak. Perbedaan lemah dan kuat ini bukan menunjukkan perbedaan kualitas kerohanian seseorang, tapi yang terpenting adalah sikap kita satu sama lain harus seperti Roma 14 ayat 3, yaitu jangan menghina dan menghakimi keputusan setiap orang. Yang kuat hati nuraninya, jangan menghina mereka yang tidak makan daging. Demikian juga yang lemah hati nuraninya, jangan menghakimi mereka yang makan daging. Karena menurut Roma 14 ayat 17, kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Setiap orang harus menaati hati nuraninya. Karena menurut Roma 14 ayat 2, saat kita melawan hati nurani atau iman yang dituntun firman dan roh, kita telah berbuat dosa. Hal ini juga diperingatkan Paulus kepada Timotius di dalam 1 Timotius 1 ayat 18-19. Peristiwa di mana hati nurani harus diselaraskan dengan firman ini terjadi dengan Petrus dalam Kisah Para Rasul 10 ayat 9-16, yaitu yang awalnya hati nurani Petrus melarang makanan yang haram dan tidak menerima orang tidak bersunat. Kemudian Allah melalui firman-Nya akhirnya mengkalibrasi ulang hati nurani Petrus sehingga sesuai dengan kehendak Allah. Ia merasa damai sejahtera berada di tengah keluarga Kornelius yang bukan Yahudi.
Inilah salah satu bentuk paradigma yang baru, yaitu ketika Tuhan memberikan pola yang baru dan memberikan kita cara melihat yang baru. 3 praktek yang dapat kita lakukan sesuai prinsip firman Tuhan tentang hati nurani. Yang pertama, didik hati nurani kita dengan membaca firman Tuhan setiap hari, menggunakan rencana bacaan Alkitab atau Bible Reading Plan yang tepat untuk melatih kita melihat gambaran Alkitab secara keseluruhan dan kaitan antara perjanjian lama dan baru. Yang kedua, berdoa meminta Roh Kudus untuk mengarahkan hati nurani kita agar senantiasa sejalan dengan kehendak Tuhan. Dan yang ketiga, diskusikan isi hati nurani kita dalam kul, terlebih saat mau mengambil keputusan moral. Karena dalam komunitas yang kudus dan benar, tuntunan Roh Kudus dan firman akan dinyatakan. Martin Luther mengatakan, tidaklah aman atau bijaksana melakukan sesuatu melawan hati nurani. Saudara, untuk penjelasan lengkapnya dari tim teologi kami, silakan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati.